Assalamualaikum football lovers, berjumpa lagi dengan Calcio Hunter. Kali ini kita sudah menyiapkan berita terupdate seputar sepak bola Eropa untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Kevin Dix kecewa tak bisa bela timnas Indonesia lawan Arab Saudi. Bek anyar timnas Indonesia Kevin Dix mengaku kecewa tak bisa membela skuad Garuda di pertandingan melawan timnas Arab Saudi. Kevin Dix sendiri menjalani debutnya bersama Indonesia di laga melawan timnas Jepang di matchday 5 grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Jumat kemarin. Sayangnya debutnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno itu berakhir dengan pahit. Sebab Kevin tidak bisa bermain penuh di pertandingan tersebut, sebab ia mengalami cedera kaki kiri. Bek FC Copenhagen cuma bermain sekitar 40 menit saja. Kevin kemudian terpaksa digantikan oleh Sandy Walsh. Sebelumnya sempat ada keharapan Kevin Dix bisa cepat pulih, jadi ia dapat bermain saat timnas Indonesia menjamu Arab Saudi di Stadion Gelora Bung Karno pada hari Selasa ini. Akan tetapi sayangnya harapan itu sirna, sebab Kevin Dix sendiri telah mengonfirmasi bahwa ia akan absen di laga melawan Arab Saudi. Kevin Dix pun mengaku sangat kecewa karena tidak bisa membela timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun ia tetap memberikan doa pada skuad Garuda agar bisa meraih hasil positif di laga tersebut. Sintayong minta timnas Indonesia kerja keras dan berjuang melawan Arab Saudi demi kemenangan pertama. Pelatih timnas Indonesia Sintayong meminta para pemain untuk bekerja keras dan berjuang. Skuad Garuda akan menghadapi Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia malam ini. Untuk pertandingan nanti, memang persiapannya sangat singkat dan tidak lama, tetapi ya kita mempersiapkan pertandingan melawan Arab Saudi dengan baik, ujar Sintayong kepada wartawan. Timnas Indonesia sendiri tengah memburu kemenangan pertamanya di grup C. Skuad Garuda juga masih ingin lolos ke putaran keempat. Sumarji benarkan Eliano Randers masuk skuad timnas Indonesia versus Arab Saudi malam ini. Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dalam laga ke-6 putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dalam pertandingan tersebut, manajer timnas Indonesia Sumarji memberikan konfirmasi jika Eliano Randers masuk line up skuad Garuda untuk menghadapi Arab Saudi. Ini akan menjadi yang pertama untuk Eliano masuk skuad timnas Indonesia dalam 3 pertandingan terakhir. Sebelumnya, ia tidak terpilih untuk menghadapi Cina dan Jepang. Banyak netizen Indonesia yang mempertanyakan keputusan pelatih timnas Indonesia Sintayong yang mencoret Eliano, padahal kelas pemain berusia 24 tahun itu adalah Eredivisie. Satu-satunya penampilan Eliano untuk timnas Indonesia adalah partai debutnya. Ia bermain selama 45 menit di babak kedua ketika skuad Garuda imbang 2-2 kontra Bahrain. Eliano Randers sendiri dinaturalisasi pada akhir September 2024 lalu berbarengan dengan Mads Hilgers yang absen membela timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi lantaran mengalami cedera. Apabila dimainkan, Eliano Randers bakal bersaing dengan beberapa pemain untuk menjadi wingback kanan timnas Indonesia, mulai dari Sandy Walsh sampai Yan Sayuri. Jelang duel lawan Arab Saudi, semoga PR ini sudah diselesaikan timnas Indonesia. Ada sejumlah pekerjaan rumah di timnas Indonesia yang diharap sudah dikerjakan oleh Sintayong jelang pertemuan dengan timnas Arab Saudi nanti malam. Sebelumnya, Indonesia kalah kelas dari Jepang. Oleh karena itulah mereka dibantai dengan skor telak 0-4. Dari laga tersebut ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh Sintayong. Yang pertama adalah bermain dengan 10 pemain. Sesekali sebuah tim memang perlu belajar bermain dengan 10 pemain saja. Hal ini pernah dilakukan timnas Brazil di era Luis Felipe Scolari untuk mengantisipasi jika ada pemain yang terkena kartu merah. Untuk timnas Indonesia kasusnya berbeda. Latihan perlu dilakukan jika ada pemain yang harus keluar lapangan untuk sementara karena mengalami cedera. Sebab saat melawan Jepang, timnas Indonesia kebobolan gol kedua saat Kevin Dix keluar lapangan. Saat itu ia mengalami cedera kaki kiri. Kemudian PR yang kedua adalah masalah finishing.
Timnas Indonesia bermain cukup berani di era Sintayong. Hal ini juga yang membuat mereka bisa mendapat peluang melawan tim-tim yang levelnya di atas mereka. Saat melawan Jepang, Indonesia mendapatkan setidaknya 3 kali untuk mencetak gol. Ragnar Oretmangun, Rafael Struijk, dan Pratama Arhan semua mendapatkan menjobol gawang lawan. Sayangnya itu semua tidak ada yang berhasil. Poin ketiga adalah berhenti melakukan blunder. Saat melawan Jepang, 3 dari 4 gol yang tercipta ke gawang Indonesia terjadi karena blunder pemain belakang sendiri. Yang pertama dari gol bunuh diri Justin Hafner. Untuk gol ketiga terjadi karena Martin Paes salah mengoper bola dalam build up. Apesnya Jai Ijes juga ikut blunder karena ia gagal menyapu bola yang seharusnya mudah dihalau. Blunder berikutnya adalah saat terciptanya gol keempat. Kelvin Verdong saat itu tak menempel ketat bek lawan yang masuk ke kotak penalti. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.